Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Deviana. Kali ini saya akan menjelaskan materi pengembangan organisasi tentang jenis-jenis intervensi SDM dalam pengembangan organisasi yang meliputi pelatihan KPK-an, umpan balik melalui survei, konsultasi proses, pembinaan tim kerja, pengembangan kerja sama antar kelompok. Jenis yang pertama yaitu pelatihan KPK-an. Pelatihan KPK-an merupakan teknik latihan dalam kelompok dengan maksud untuk mempertajam daya peka, kecepatan interaksi, mempertajam perasaan dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul. Kelompok KPK-an ada 3. Yang pertama, kelompok tak kenal, kelompok semi kenal, kelompok kenal. Dalam kelompok tak kenal, para peserta latihan berasal dari bermacam-macam organisasi dan mereka satu sama lain tidak saling mengenal. Selanjutnya, dalam kelompok semi kenal, peserta latihan berasal dari organisasi yang sama tetapi lain satuan, sehingga ada sebagian yang telah saling mengenal dan sebagian belum saling mengenal. Selanjutnya, dalam kelompok kenal, peserta latihan berasal dari satuan yang sama sehingga mereka saling mengenal satu sama lain. Jenis yang kedua yaitu umpan balik melalui survei. Survei feedback adalah suatu teknik pengembangan organisasi di mana kuesioner dan interview digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang terkait dengan organisasi. Informasi ini dibagikan kepada para pekerja, kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan organisasi. Salah satu manfaat dari penggunaan instrumen ini ialah bahwa setiap orang dalam organisasi dapat berperan serta dalam survei yang diselenggarakan atau dapat pula terbatas hanya pada partisipasi para anggota suatu kelompok kerja tertentu yang terdiri dari seorang manajer dan para karyawan. Jenis yang ketiga yaitu konsultasi proses. Konsultasi proses merupakan sebuah pertemuan antara sebuah konsultan dengan klien untuk memahami proses pengembangan organisasi yang dilakukan, di mana seorang karyawan harus mengatasi dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Konsultan dan klien ini bukan hanya berarti pihak ketiga, tetapi juga bisa jadi antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses konsultasi ini hampir mirip dengan latihan KPK-an, namun pada latihan KPK-an lebih menekankan kepada tugas, sedangkan proses konsultasi lebih kepada memberikan pemahaman. Jenis yang keempat yaitu pembinaan tim kerja. Proses membangun tim menggunakan interaksi yang sangat tinggi dalam aktivitas sebuah kelompok untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan di antara sesama anggota tim, meningkatkan kemampuan untuk berkoordinasi dan meningkatkan performa tim. Pembinaan tim sebagai suatu teknik pengembangan organisasi dimaksud agar dapat menyesuaikan dengan masalah yang timbul yang perlu dipecahkan. Tim bersifat sementara dan selalu berubah. Jenis yang kelima yaitu pengembangan kerjasama antar kelompok. Salah satu area yang mendapatkan penekanan yang penting dalam pengembangan antar kelompok atau intergroup development bertujuan untuk mengubah perilaku dan persepsi tentang kelompok ini. Contohnya, unit bisnis yang menganggap unit finansial sebagai sekumpulan orang-orang yang kaku, tidak memahami dinamika bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis intervensi SDM dalam pengembangan organisasi yang meliputi pelatihan KPK-an, umpan balik melalui survei, konsultasi proses, pembinaan tim kerja, pengembangan kerjasama antar kelompok. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.